Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan menggunakan protokol kesehatan. Kalau mau keluar rumah selalu memakai masker dan selalu jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Baik, untuk pertemuan kali ini untuk memperlancar pertemuan, marilah kita bersama-sama untuk membacakan doa terlebih dahulu. Silakan doa dipimpin oleh Neng Risma. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Risma yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita Ibu akan melakukan pengabsenan terlebih dahulu. Ya. Untuk pengabsenan silakan kalian isi di link yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Di grup WA udah Ibu bagikan. Baik, Ibu. Pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian macam-macam pelanggaran HAM, kemudian instrumen HAM dan contoh-contoh kasus pelanggaran HAM ringan dan berat ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materinya yaitu mengenai ya. Di minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada macam-macam HAM dan juga ada jenis-jenis pelanggaran HAM. Dan sekarang kita lihat di sini ada melanjutkan ini yang kemarin ya, mengulang sedikit jenis-jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia ya. Ya kemarin itu Ibu sudah sampaikan bahwa jenis-jenis pelanggaran itu kita bagi dua ya. Yang pertama, halo anak-anak, ini kelihatan? Ada? Ada, Ibu, kelihatan. Ada ya. Ya, ini materi yang kemarin Ibu bahas sedikit saja ya untuk mengingatkan kalian. Kemarin itu sudah sampai di jenis-jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan bentuknya ya. Berdasarkan sifatnya kemarin itu adalah ada kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa atau kejahatan ringan dan kejahatan berat. Kemudian yang termasuk ke dalam kejahatan biasa atau ringan, pencemaran nama baik, kemudian menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, kemudian pemukulan dan penganiayaan. Lalu contoh kejahatan yang luar biasa atau kejahatan berat yaitu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan atau pembunuhan. Lalu selanjutnya berdasarkan bentuk ada diskriminasi dan ada penyiksaan ya. Diskriminasi itu diskriminasi umur, diskriminasi jenis kelamin, diskriminasi kesehatan dan diskriminasi ras. Lalu di penyiksaan menyiksaan di sini ada kejahatan yang berkaitan dengan fisik ya. Itu sepintas saja. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan ruang lingkup pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ini ada contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia ya di lingkungan keluarga. Ya, silakan kalian dilihat. Ini ada gambar apa ini? Ada gambar apa ini? Coba Neng Windy. Eksploitasi anak untuk bekerja. Ya, ini ada gambar seorang anak yang sedang berjualan ya. Idealnya anak ini tidak boleh untuk mencari nafkah untuk usia sebegini ya. Ini termasuk ke dalam eksploitasi anak untuk bekerja. Ini juga sama pelanggaran HAM. Ini tidak boleh ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Ini di sini ada gambar apa ini coba Neng Risma? Kekerasan dalam rumah tangga seperti KDRT, Ibu, itu teh. Iya, iya betul. Ini adalah KDRT, ini ada pemukulan ya. Pemukulan dari seorang suami terhadap istri ya. Jelas ya gambarnya ya? Ya, KDRT di sini tidak hanya dari suami ke istri, bisa saja dari istri ke suami, dari anak ke orang tua ke anak. Itu juga sama dimasukkan ke dalam kekerasan dalam rumah tangga ya. Oke, kemudian selanjutnya
Lihat, contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Nah ini, ya, coba lihat. Coba Atwal, ini apa ini? Gambar apa ini? Ini apa ini coba? Suka Contoh kasus pelanggaran. mengerjakan tugas. Ya, suka menyuruh-nyuruh teman untuk mengerjakan tugas itu juga sama pelanggaran hak asasi manusia. Ada nggak di kelas kita yang suka nyuruh-nyuruh teman untuk mengerjakan tugas? Ada nggak? Pastilah tidak ada lah ya, di kita mah bekerja sendiri ya. Itu adalah masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah ya. Kemudian yang kedua, contohnya kedua, suka mengejek teman sekolah ya, atau istilah yang familiar kita kenal adalah bullying. Ya, suka ada yang ngebullying teman? Tidak ada, alhamdulillah ya, tidak adalah kalau di kelas kita mah. Kemudian contoh yang ketiga, tawuran antar pelajar. Ini juga sama, ini pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat adalah pemalakan dan senioritas ya. Itu juga masuk ke dalam ruang lingkup pelanggaran hak asasi manusia ya, di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya. Ruang lingkup pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan masyarakat ya. Tadi tuh di lingkungan apa saja, bisa diulang yang udah 2 Ibu sampaikan? Di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ya. Dan yang sekarang adalah kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Ya, kalian bisa lihat. Contohnya adalah satu, merokok di depan umum ya. Merokok di depan umum itu kan merugikan yang lain. Coba lihat di sini ya, merokoknya satu, kemudian yang merasa tersiksanya, terganggunya kan ada berapa orang tuh? 4 orang kan? Ini juga termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, pembunuhan. Ini kita bisa lihat, simak gambarnya, penyiksaan dan perbudakan ya. Itu contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya, sebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ada 2 penyebab terjadinya pelanggaran HAM ya. Yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal ya. Faktor internal itu adalah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang. Ya, kalau faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar diri seseorang. Ya, seperti itu. Selanjutnya, penanganan pelanggaran HAM. Penanganan pelanggaran HAM ya. Yang pertama adalah investigasi atau kita sebut penyelidikan. Artinya, ada tidaknya pelanggaran HAM dalam suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi oleh Komnas HAM. Ya. Setelah dilakukan investigasi, kemudian hasil penyelidikan ini akan menghasilkan hasil penyelidikan ya. Hasil ini ya, hasil penyelidikan berupa rekomendasi dari Komnas HAM untuk dapat ditindaklanjuti. Itu tahapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan di tingkat pengadilan ad hoc terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, dimasukkan atau diaturnya hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Undang-Undang, sehingga keberadaan HAM akan terlindungi dari pelanggaran. Ya, itu adalah salah satu upaya perlindungan penegakan HAM. Kemudian yang kedua, dibentuknya lembaga-lembaga yang fungsinya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Silakan, ada yang mau membantu Ibu untuk memberikan contoh yang termasuk ke dalam lembaga-lembaga untuk menegakkan HAM? Silakan, Asep. Saya, Bu. Ya, Asep. Kelihatan itu tuh ada Komnas HAM, ada Polri, kemudian ada KPAI, masuk ke Bu? Ya, masuk KPAI dan Pengadilan HAM, Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan, kemudian LBH dan LBHI. Ya, itu baik. Ibu akan ulang kembali ya.
Yang termasuk ke dalam lembaga-lembaga untuk menegakkan dan melindungi HAM adalah Polri, Komnas HAM, kemudian Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, KPAI, Pengadilan HAM, YLBHI, LBH dan sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Pengadilan Ad Hoc HAM untuk memeriksa, mengadili dan memutus ada tidaknya pelanggaran HAM yang dilakukan, ya. Itu adalah upaya pelindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Oke, tugasnya nih ya, coba kalian lakukan analisis ya terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang mana lingkungan sekitar itu yang tadi sudah Ibu contohkan, di sekolah, kemudian di masyarakat dan keluarga. Ya, ketentuan tercantum dalam LKPD yang sudah Ibu kirimkan dan alhamdulillah kemarin kalian sudah mengumpulkan tugas di pertemuan yang pertama ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Itu tugasnya. Nah ini ya. Nah ini tugasnya, tuliskan 3 contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitarmu. Ya, sama dengan yang tadi, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ya. Nah, kemudian setelah menuliskan 3 contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia, analisis kasus tersebut. Ya, silakan kalian menganalisisnya dengan ketentuan seperti ini. A, jenis pelanggarannya itu apa? Apa ringan, apa berat gitu kan. Kemudian sifat pelanggarannya itu seperti apa? Ya. Kemudian faktor penyebabnya apa? Dan yang terakhir adalah strategi pencegahan pelanggarannya itu seperti apa? Nah, lalu tugas selanjutnya nomor 6 nih. Buatlah media presentasi dan laporan hasil analisis berupa makalah ya terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah ditemukan. Kemudian silakan kalian untuk menyimpulkannya. Ya. Nanti Ibu akan memberikan penilaian di sini. Ibu mau bertanya. Iya, boleh. Mau bertanya, Bu. Itu yang nomor berapa yang boleh lihat ke atas, Bu? Untuk kasus-kasus, contoh kasusnya kan ada di lingkungan sekolah, Ya. kemudian keluarga, atau masyarakat itu satu kasus untuk satu tempat. Misalkan untuk sekolah 1 kasus, keluarga 1 kasus, atau masyarakat 1 kasus, atau boleh ketiga-tiganya bebas, misalkan kasus keluarga semua gitu, Bu, gimana? Ya, boleh, itu bebas sih, fleksibel ya, lebih banyak lebih bagus referensinya ya kan. Di sekolah misalkan saya mau mencontohkan 5, boleh, di keluarga pun demikian, silahkan, boleh, itu bebas ya. Terima kasih untuk Jija yang telah memberikan pertanyaannya. Ibu mau bertanya dulu untuk mengevaluasi ya untuk penugasan kemarin. Kan Ibu sudah memberikan tugas tuh, ada pengalaman apa yang kalian temukan gitu. Coba silakan Jija, ada pengalaman yang ditemukan nggak dengan penugasan yang kemarin Ibu sampaikan? Silakan. Sejauh ini tidak, Bu. Alhamdulillah kami bisa bekerja sesuai perintah dari LKPD-nya. Ya, terima kasih. Kemudian yang lain ada selain Jija? Windy, tidak ada hal-hal yang ditemukan kemarin? Enggak, Atau Bu. semuanya bisa? Ya, semuanya bisa melaksanakan mengisi. Oh iya. Ya baik, kalau semuanya bisa mengisi. Saya Bu mau Boleh. Ya boleh, silakan. ya kan kemarin disuruh ngisi angket, terus kalau sekarang ngisi angket lagi nggak Bu? Untuk yang kemarin tidak, untuk yang kemarin sudah tidak usah diisi angket lagi. Tapi yang untuk yang sekarang mah di siklus 2 jadi diisi angket lagi yang di siklus 2-nya, tapi ya yang di siklus 1-nya tidak usah. Ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini, ditutup saja oleh billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.